Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode 15. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 15, Chloe mendatangi Lux untuk bertemu dengan Lucifer. Dengan kondisi ruangan yang sedikit gelap, Chloe terkejut ketika Lucifer muncul dan meminta Chloe untuk segera pergi. Dengan alasan Lucifer tidak bisa mengontrol sayap miliknya. Ketika Lucifer menampakkan diri, Chloe terkejut hingga menyebabkan dirinya jatuh dari atas bangunan. Di sini Lucifer langsung melompat untuk menolong detektif Chloe. Namun sayangnya usaha Lucifer sia-sia karena Lucifer tidak bisa mengontrol sayap miliknya. Dan ternyata semua itu adalah mimpi Lucifer yang dia ceritakan kepada Dr. Linda. Di sini Lucifer penasaran apa arti dari mimpinya tersebut. Selain itu, Lucifer yang kehabisan ide meminta Dr. Linda untuk memberikannya sebuah ide agar bisa mematahkan kutukan di dalam diri Letnan Marcus. Karena Lucifer kurang puas dengan jawaban Dr. Linda, akhirnya Lucifer pun pergi dengan perasaan kesal menyelimuti jiwanya. Setelah Lucifer pergi, Dr. Linda terlihat sangat bahagia karena mendapat telepon dari sang pacar yaitu Amy Needle. Di kantor kepolisian, Chloe menemui Ella untuk meminta maaf karena tidak bisa melakukan pesta neon dengannya. Walaupun Ella sudah memohon, Chloe tetap tidak bisa dan meminta Ella untuk menunda pesta tersebut. Di dalam mobil, Chloe sangat heran kenapa Lucifer terlihat murung. Lucifer mengatakan jika saat ini dia kehabisan ide untuk memecahkan suatu masalah. Di sini Lucifer sempat bertanya apa yang dilakukan Chloe ketika kehabisan ide dalam memecahkan suatu masalah. Chloe pun menjawab jika dia akan mencari sudut pandang baru agar bisa memecahkan masalah tersebut. Setibanya di lokasi TKP, Dan mengatakan kepada Chloe dan Lucifer jika korban kali ini bernama Kathleen yang merupakan seorang penulis ternama dari serial remaja berjudul Class of 3001. Dari hasil penyelidikan, korban tewas akibat tersenggol oleh mesin ketik. Chloe lantas bertanya siapa orang yang pertama menemukan tubuh Kathleen. Dan pun menjawab orang tersebut adalah Vincent Green yang merupakan editor dari semua buku terbitan Kathleen. Saat Chloe pergi untuk menemui Vincent, Lucifer pun bertanya bagaimana Dan melakukan setiap improvisasi di setiap kasusnya. Dan menjawab jika dia sering menggunakan kata yes and untuk mengatasi hal tersebut. Lucifer kemudian keluar dan langsung mempraktekkan saran dari Dan. Sayangnya, saran dari Dan justru membuat Lucifer terlihat aneh di mata Vincent dan juga Chloe. Di sini Vincent mengatakan jika dia sebenarnya datang karena diminta Kathleen untuk mengambil buku hasil tulisannya. Sayangnya saat Vincent datang, Kathleen sudah tak bernyawa dan buku yang baru diselesaikan ikut menghilang. Padahal menurut Vincent, untuk menyelesaikan buku tersebut Kathleen membutuhkan waktu 5 tahun karena menemui jalan buntu dan kehabisan ide. Lucifer pun di sini sangat tertarik untuk menemukan buku tersebut. Barangkali dari buku itu dia bisa mengatasi masalah yang sedang dia alami. Di kantornya, Dr. Linda sedang makan bersama dengan Amy Needle. Di sini mereka berharap suatu hari nanti bisa makan dan jalan bersama tanpa dihantui rasa ketakutan terciduk oleh Messi. Sebenarnya Dr. Linda juga merasa sangat bersalah menjalin hubungan tanpa diketahui oleh Messi. Karena Dr. Linda penasaran bagaimana kabar Messi, Amy Needle pun dengan senang hati akan menjenguk Messi demi Dr. Linda. Di kantor kepolisian, Lucifer sedang membaca salah satu buku karya Kathleen mengenai masa SMA. Di sini Lucifer juga menanyakan bagaimana pengalaman Chloe saat di SMA dulu. Chloe pun menjawab jika dia tidak memiliki pengalaman tersebut karena sejak dini Chloe menerima pelajaran secara private. Di saat itu juga Chloe mendapat petunjuk mengenai penggemar Kathleen yang bernama Ashley 3001 Fan. Terlihat jika penggemar tersebut bertengkar di dunia maya dengan Kathleen karena Kathleen terlalu lama menyelesaikan buku tersebut. Saat akan menemui Messi, Amy Needle bertemu dengan Trixie yang mengatakan jika Messi sedang tidak di rumah. Setelah Amy Needle menitip pesan, Trixie pun kembali masuk dan menemui Messi. Trixie heran kenapa Messi tidak mau menemui Amy Needle. Messi hanya menjawab jika Amy Needle dan Dr. Linda telah membohonginya. Di sini Messi pun memiliki ide agar mereka mau berkata jujur di hadapan Messi. Chloe dan Lucifer mendatangi toko es krim untuk mencari Ashley 3001. Di sana mereka pun bertemu dengan Ashley yang ternyata merupakan seorang pria dan juga manajer dari toko tersebut. Di kantor kepolisian, Ashley mengatakan jika dia memang fans berat Kathleen hingga dia menciptakan rasa es krim khusus untuknya. Di sini Ashley sangat terkejut mengetahui jika Kathleen sudah tiada.
Chloe lalu bertanya apa hubungan Ashley dengan Caitlyn hingga mereka sempat bertengkar di dunia maya. Ashley mengatakan jika dia merupakan penulis lepas yang dipekerjakan oleh Caitlyn. Sayangnya, Ashley sudah tidak melakukan hal itu karena Caitlyn memilih untuk kembali ke tulisannya sendiri demi mendapatkan karya yang lebih otentik. Di ruangan rapat, mereka baru mengetahui jika inspirasi buku Caitlyn ternyata dari kisah nyata beberapa teman SMA-nya. Di sini dugaan pun muncul jika salah satu dari mereka mungkin adalah pelaku. Untuk memastikan hal itu, Lucifer pun akan menyamar di acara reuni besok malam didampingi oleh Chloe tentunya. Lucifer nantinya akan berperan sebagai Todd Cornwell, salah satu teman Caitlyn yang pernah kuliah di luar negeri. Di sini Charlotte pun memiliki ide untuk meminta Macy mencari Todd dan mencegahnya mengikuti acara reuni. Macy datang menemui Dr. Linda dan mengatakan jika mungkin saja Dr. Linda membutuhkan pacar agar tidak kesepian. Dengan sedikit memaksa, Macy meminta Dr. Linda untuk datang di acara kencan buta yang sudah disiapkan oleh Macy. Keesokan harinya, Trixie mendapati sang ibu masih rebahan di sofa. Ternyata Chloe terjaga sepanjang malam demi membaca buku untuk menghadiri acara reuni tersebut. Ketika Lucifer tiba di acara reuni dengan Chloe mengatakan jika semua karakter di dalam buku tersebut sangat begitu menarik saat dia membacanya semalam. Lucifer yang melihat Chloe kurang fokus meminta Chloe untuk ingat pada rencana mereka demi menemukan tersangka pembunuhan dari Caitlyn. Setelah mengisi buku tamu dan mendapatkan nickname, Chloe dan Lucifer alias Todd mulai mencari orang dari buku tersebut. Di sebuah restoran, Dr. Linda terkejut mendapati Amy Needle juga berada di sana. Ternyata Amy Needle juga diundang oleh Macy malam itu. Di sini Macy kemudian datang bersama dengan Todd untuk mengenalkannya pada Dr. Linda. Malam ini mereka akan melakukan double date. Dr. Linda berkencan dengan Todd sedangkan Macy akan berkencan dengan Amy Needle. Di acara reuni, Lucifer bertemu dengan Isabel. Isabel terkejut melihat Todd menjadi sangat good looking. Sedangkan Chloe bertanya kepada mereka semua mengenai buku Caitlyn. Mereka semua mengatakan jika buku-buku itu telah menghancurkan hidup mereka. Selain itu, Chloe juga ingin tahu apa yang mereka lakukan beberapa malam yang lalu. Di restoran, Macy meminta Todd untuk menceritakan dirinya. Todd mengatakan jika dia masih sering mengompol dan juga bisa membuat pasta gigi sendiri. Ketika Macy memanggil pelayan, Dr. Linda mengatakan kepada Amy Needle bahwa mereka hanya perlu melewati semua ini. Lucifer bertanya kepada Tristan apa yang dia lakukan 2 malam yang lalu. Karena Lucifer habis kesabaran, Tristan mengatakan jika mereka semua mengadakan pertemuan di sekolah tanpa mengundang Todd dan juga Caitlyn. Di sisi lain, Max mencoba untuk menggoda Chloe. Mereka semua turun ke bawah satu persatu hingga terjadi keributan. Keributan baru mereda saat Lucifer datang dan mengatakan jika di antara mereka semua tidak ada yang membunuh Caitlyn. Akhirnya terungkap jika Todd ternyata bertemu dengan Caitlyn 2 malam yang lalu. Chloe dan Lucifer segera pergi menuju ke restoran tempat Macy membawa Todd. Lucifer berspekulasi jika mungkin motif Todd membunuh Caitlyn karena tidak dimasukkan ke dalam buku dan selalu dikucilkan. Di restoran, Dr. Linda sudah tidak tahan melihat ulah Macy kepada Amy Needle hingga situasi menjadi tegang. Dr. Linda lalu menyadari jika Macy melakukan semua ini karena tahu mengenai hubungannya dengan Amy Needle. Dr. Linda pun mengatakan jika Macy sangatlah jahat. Sebaliknya, Macy mengatakan jika Dr. Linda lah yang sangat egois. Sembari mata berkaca-kaca, Macy mengatakan, "Bukankah kau temanku?" Setelah itu, Macy pun pergi bertepatan dengan Chloe dan Lucifer yang tiba di sana. Di sini, Chloe pun langsung meringkus Todd untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, Todd membenarkan jika dia mengunjungi Caitlyn 2 malam yang lalu. Tapi anehnya, di sini Todd sangat terkejut mengetahui jika Caitlyn sudah tiada. Todd mengatakan jika dia tidak membunuh Caitlyn. Selain itu, Todd juga heran bagaimana Caitlyn bisa menemukannya dan ingin menjadikan Todd sebagai pahlawan di dalam buku terakhirnya. Todd juga diberitahu Caitlyn jika akhir cerita dari bukunya adalah kedamaian dan kesederhanaan. Setiap orang akan saling memahami satu sama lain dan tidak ada orang yang akan dikucilkan. Setelah mendengar hal tersebut, Chloe pun menghubungi Vincent dan mengatakan jika Caitlyn mempunyai orang yang membantunya menulis buku tersebut. Orang itu adalah Ashley, manajer toko es krim Scoop Science sekaligus fan berat dari Caitlyn. Di toko es krim, terlihat Vincent menghampiri seorang pria berbaju putih dengan membawa pistol di tangannya. Terkejutnya Vincent ketika mendapati jika orang tersebut adalah Lucifer. Ternyata Vincentlah orang yang telah membunuh Caitlyn.
Vincent tidak setuju jika setelah menunggu 5 tahun, Kathleen ingin mengakhiri serial bukunya. Jika hal itu terjadi, maka Vincent akan mengalami kerugian yang sangat besar. Di sini Lucifer kemudian bertanya mana buku terakhir Kathleen. Vincent menjawab jika buku tersebut sudah dia musnahkan. Mendengar hal itu, Lucifer pun menjadi marah hingga Chloe harus melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian Lucifer agar bisa menangkap Vincent. No, detective. Far from. Dr. Linda dan Amy Nadine bertemu di sebuah taman. Di sini Dr. Linda berterus terang jika setelah dipikir-pikir dia tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Karena jika hubungan mereka berlanjut, maka hal itu akan sangat menyakiti Messi. Ternyata Amy Nadine pun juga berpikir demikian. Dia ingin menyudahi hubungan ini karena merasa sudah menyimpang dari tujuannya berada di muka bumi. Di Lux, Chloe datang untuk menemui Lucifer karena ingin memastikan jika Lucifer baik-baik saja. Ternyata di sini Lucifer mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Selain itu, Lucifer juga sudah menyiapkan pesta kecil untuk mereka berdua. Chloe dan Lucifer pun kemudian berdansa dengan suasana yang romantis. Di sini Chloe memberanikan diri bertanya masalah apa yang sedang Lucifer hadapi. Lucifer pun mengatakan jika dia kehabisan ide untuk memecahkan sebuah kutukan yang terdapat pada temannya. Chloe pun memberikan saran dengan mengatakan lebih baik bergerak maju ke depan demi masa depan daripada terjebak di masa lalu. Mendengar hal itu, Lucifer pun memiliki ide untuk kembali ke masa lalu dan menghilangkan penyebab kutukan itu ada sejak awal. Dan episode 15 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.